Pada LO keempat ini, kami akan menjelaskan tentang tahap siklus produk dan strategi pemasaran dari Indofood. Nah, yang pertama itu ada tahapan siklus hidup produk Indofood. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Lalu yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap kematangan, dan yang keempat ada tahap penurunan. Nah, yang pertama yaitu tahap perkenalan. Mie instan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1969. Indomie sendiri diproduksi dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972 dengan varian rasa ayam dan udang. Lalu, pada tahap pertumbuhan, tahun 1982 Indomie meluncurkan varian rasa baru yaitu rasa kari ayam. Tahun 1983 varian mie goreng dikeluarkan. Tahun berikutnya, perusahaan PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dibeli oleh PT Sarimi Asli Jaya, yaitu produsen sarimi. 3 tahun kemudian, Pop Mie instan dalam wadah cup diluncurkan untuk pertama kalinya dengan rasa ayam dan bakso. Tahun 2003 mulai muncul pesaing Indomie yang berasal dari PT Wings Food, yaitu mie sedap. Mie sedap tak kalah populer dengan Indomie meskipun masih produk baru. Nah, yaitu tahap ketiga, tahap kematangan. Memasuki awal abad ke-20, Indomie mulai mencapai titik popularitasnya. Di tahun 2001, Indomie mampu meraih penghargaan Indonesia Customer Satisfaction Award sebagai the most valuable brand. Kemudian, pada tahun 2005, Indonesia berhasil meraih Guinness World of Record sebagai the largest pack of instant noodles, Indonesia Customer Satisfaction Award, dan Indonesia Best Brand Award, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, di Nigeria, Indomie merupakan makanan yang sangat populer. Ada 2 pabrik yang memproduksi Indomie di Nigeria. Yang pertama adalah pabrik The United Food Industries Limited yang didirikan 1995. Pabrik kedua adalah Dufil Prima Food PLC yang dioperasikan sejak tahun 2001. Tidak hanya di Nigeria, Indomie juga cukup populer di negara Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Lalu yang keempat itu ada tahap penurunan. Nah, pada 7 Oktober 2010, pihak berwenang Thailand mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di Nigeria mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, yaitu natrium benzoat dan metil hidroksibenzoat. 2 unsur itu hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan Indomie dari pasaran Taiwan. Selain di Taiwan, larangan juga berlaku di Kanada dan Eropa. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat permintaan Indomie dari mancanegara. Namun hal ini tidak berlangsung lama dan Indomie kembali mendapatkan hati masyarakat. Lalu, ada pentingnya memahami siklus hidup produk. Produk life cycle atau siklus hidup sebuah produk adalah suatu hal yang penting untuk diketahui. Sama seperti manusia, produk juga memiliki daur hidup. Banyak pebisnis atau marketer yang menyangka bahwa produk yang telah mapan akan selamanya berada di atas. Padahal setiap produk memiliki masanya. Karena itulah, penting bagi kita untuk mempelajari siklus hidup suatu produk agar mengetahui strategi apa yang tepat ketika produk menempati siklus tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran Indofood. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Seperti yang dibahas di sejarah Indomie, Indomie pertama dikenalkan pada tahun 1969. Indomie terus melakukan promosi.
Masyarakat awalnya ragu dengan mie instan. Lalu, pada tahap pertumbuhan, pada tahun 1982 setelah dikenal, Indomie mulai dipasarkan hingga ke luar negeri. Penjualan dan laba meningkat, promosi tidak terlalu agresif. Lalu tahap kematangan. Ada pesaing masuk pasar saat itu adalah mie sedap dari Wings Food. Penjualan meningkat, selanjutnya tetap. Lalu laba menurun, persaingan harga tajam, lalu mulai aktif promosi. Nah, pada tahap penurunan, pesaing telah banyak di pasar. Permintaan Indomie menurun. Nah, untuk strateginya, Indomie meluncurkan jenis baru, yaitu Indomie Kriuk 3 kali dengan berbagai macam varian rasa. Sekian dari SRI 123 tentang Indomie dari PT Indofood. Terima kasih.